Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Kardini Wulansari, CGP Angkatan 6 Kota Tangerang Selatan. Saat ini saya akan mewawancarai Bapak Safrudi SPDSD, Kepala Sekolah SDN Jombang 01. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana keadaan Bapak? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah. Sebelumnya begini Pak, saya mohon maaf nih mengganggu kesibukan Bapak nih hari ini. Saya ada tugas Pak dari CGP untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait tentang praktik baik untuk mengambil keputusan. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak? Silakan. Oke, terima kasih Pak. Jadi begini Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah di SDN Jombang 01 ini, ada tidak suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin, di mana itu menimbulkan dilema dan dalam menyelesaikannya ya Pak ya. Jika ada, boleh tidak Bapak menceritakan nih kepada saya beserta bagaimana sih penyelesaiannya Pak? Ya, di antara permasalahan itu sebenarnya banyak, Iya. tapi di antara yang paling ini saya paparkan sini yaitu berkaitan dengan anak yang jarang masuk sekolah, tapi dia punya potensi yang bagus, kecerdasan yang bagus. Nah, dilemanya itu ketika akan ada kenaikan kelas, anak itu bagaimana dinaikkan atau tidak gitu. Sedangkan secara aturan, kita kan terikat aturan berkaitan dengan kehadiran, kaitan dengan tugas-tugas yang dilakukannya. Nah, itu yang diantaranya. Jadi dilemanya anak yang tidak pernah masuk ya Pak ya. Iya. Nah, terus lantas keputusan apa nih yang biasanya Bapak ambil? Kan kadang-kadang sebuah permasalahan ini bukan hanya pasti ada kendala setiap tahun ya Pak ya. Nah, lantas apa nih keputusan Bapak? Apakah tetap menaikkan atau anak itu tinggal di kelas Pak? Ya, yang utama kita lihat itu permasalahan anak tersebut tidak masuk kelas atau jarang masuk kelas. Kita lihat dulu latar belakang keluarganya, apakah dari keluarga yang mendukung anak itu untuk tetap sekolah, ataupun memang orang tuanya memang sifatnya cuek, masa bodoh gitu. Nah, dari itu baru kita bisa lihat, bisa mengambil keputusan bagaimana untuk selanjutnya, apakah kita mungkin memberikan tugas tambahan, mungkin walaupun anak itu tidak datang ke sekolah, tapi kita tetap memberikan tugas, guru memberikan tugas kepada anak tersebut ya. Oh, jadi walaupun anak tidak masuk sekolah, tetap guru memberikan tugas gitu ya Pak? Iya. Setelah ada keputusan seperti itu ya Pak. Iya. Nah, itu suatu keputusan yang sangat solutif sekali ya Pak ya. Ini Pak, dalam modul pembelajaran saya di CGP, ini saya sedang mempelajari tentang dilema, yaitu tentang dilema etika yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran, dan bujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah, menurut Bapak, bagaimana Bapak mengidentifikasikan kasus-kasus yang muncul ini Pak? Yang berupa dilema, yang mana yang berupa bujukan moral, yang mana Pak? Yang dilema itu tadi yang seperti saya katakan, anak yang jarang masuk, tetapi secara mungkin dilihat dari usianya, dilihat dari latar belakang ekonominya, itu kita harus melihat itu anak itu harus tetap naik kelas. Tapi secara aturan yang berlaku berdasarkan kehadiran, berdasarkan mengerjakan tugas-tugas yang dikerjakan anak, itu kan berarti anak itu secara aturan benar-benar kita tidak bisa melakukan tindakan anak itu bisa naik kelas. Jadi berarti yang sama seperti kasus yang tadi itu berarti merupakan dilema ya Pak ya. Jadi jadi dilema itu apakah anak itu tetap naik atau tidak ya Pak. Iya. Nah, di mana keputusan-keputusan itu benar dan tidak melanggar hukum ya Pak ya. Oke. Jadi selama ini bagaimana Bapak mengambil sebuah keputusan, terutama untuk kasus-kasus dilema nih Pak ya, dilema kepentingan yang sama-sama benar dan atau sama-sama sama-sama mengandung nilai kebijakan Pak. Yang dilakukan selama ini yang saya lakukan yaitu pertama berkaitan tadi anak yang seperti kasus tadi. Setelah kita mengidentifikasi hal-hal yang menyangkut masalah anak itu tidak masuk kelas, kemudian anak itu datang belajarnya
tugas-tugas jarang dikerjakan. Ya. Nah, itu kita lihat, setelah itu kita mengidentifikasi ternyata memang kalau kita masih bisa perbaiki dengan dalam ada waktu, maka kita berikan tugas-tugas kepada anak tersebut. Setelah itu kita beri pertimbangan. Gitu. Walaupun secara aturan normatifnya mungkin itu tidak bisa, tapi kita berdasarkan kebijakan karena anak itu memang punya kemampuan bisa naik kelas, ya akhirnya kita putuskan untuk naik kelas. Oke. Jadi dilema itu, suatu keputusan itu diambil mengandung nilai-nilai kebijakan ya, iya, Pak betul, ya, betul. nilai kebijakan. Jadi ada nilai-nilai lebih dari anak tersebut Iya, ya, Pak. betul, iya. Lalu adakah langkah-langkah nih atau strategi atau mungkin ya prosedur nih ya? Seperti apa sih yang biasa Bapak lakukan dalam menyelesaikan masalah ini nih, Pak? Maksudnya langkah-langkah ini kan anak nggak Iya, naik gitu. Nah, betul. biasanya tuh gimana tuh Pak caranya? Ya, langkah yang utamanya itu kita panggil orang tua. Panggil orang tua ya. Kita Oke. kita cari permasalahan kenapa anak tersebut tidak mau sekolah atau jarang ke sekolah. Nah, setelah itu kita kasih solusi bagaimana pandangan-pandangan kita kasih pengertian ke orang tua agar membujuk anak itu mau masuk dulu sekolah dulu. Jadi strateginya tuh kalau misalnya anak yang bermasalah itu berarti awalnya Bapak dengan memanggil orang tua terus lalu mengidentifikasi kenapa sih ya Pak ya, lalu sekolah juga memberikan solusi-solusi ya Pak ya. Oke. Ini Pak, ada tidak hal-hal yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti ini Pak? Nah, yang utama berkaitan juga menyangkut masalah siswa lainnya. Siswa ya. Mungkin siswa lainnya itu bisa dijadikan alat untuk membujuk anak tersebut agar mau sekolah kembali gitu, dan aktif belajar. Ya, jadi masukan nih ya. Iya, betul. Kamu biar bisa masuk teman-temannya untuk mempengaruhi, membujuk. Oke, ya bagus lagi. Terus ada tidak Pak hal-hal yang menurut Bapak nih merupakan tantangan dalam mengambil sebuah keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Tantangannya apa Pak? Tantangannya terutama itu berkaitan dengan yaitu anak-anak yang mungkin yang rajin belajar, tingkat prestasi nilainya biasanya kan kita dalam memberikan nilai itu apabila naik kelas itu sesuai dengan KKM. Sedangkan anak tersebut secara yaitu tadi dari awal tugas tidak pernah tugas yang tidak dilaksanakan dengan baik. Nah, tapi kan tuntutan untuk menaikkan anak tersebut itu yaitu harus batas KKM itu yang paling tantangannya ya Pak ya, tantangan. Jadi di satu pihak nih ada anak yang nilainya bagus memang berdasarkan dari kemampuan dia. Ya, sedangkan di satu pihak nih anak jarang masuk, tapi kalau tidak kita masukin tidak kita naikkan banyak masalah ya, gitu kendalanya macam ya. Nah, ini Pak, adakah Bapak memilih sebuah aturan atau jadwal tertentu nih dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema? Maksudnya misalkan Bapak tuh apakah langsung menyelesaikan di tempat pada saat itu atau memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikannya gitu, atau memiliki prosedur gitu dalam menyelesaikannya gitu Pak? Yang utama ya saya memberikan tugas kepada guru guru kelasnya untuk mengunjungi tempat tinggal anak tersebut. Mungkin apabila memang anak tersebut memang ada kendala yang lain-lainnya berkaitan dengan proses belajarnya, mungkin karena terganggu di bidang pokoknya kaitan misalnya ada hal-hal yang mengganggu lah. Nah, itu guru melakukan pendekatan secara dini ya, merayu atau membujuk anak agar mau belajar, dan kalau memang tetap ini ya guru itu harus mendatangi secara rutin mungkin. Gitu. Jadi ada itu ya Pak ya. Kunjungan home visit lah bahasanya. Ya. Setelah guru home visit siswa tersebut terus lapor ke Bapak gitu ya. Betul. Nah, dari keputusan itu Pak, apakah Bapak langsung memutuskan atau memutuskan pada saat itu atau tetap mengkaji gitu Pak selama pembelajaran berlangsung? Tetap mengkaji gimana tetap sesuaikan dengan prosedur yang seperti anak yang lainnya. Cuma bedanya ya guru itu ada tugas tambahan berarti harus memantau anak tersebut ya Pak.
Lalu Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor nih yang mungkin selama ini dapat mempermudah Pak atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, terutama saya bermusyawarah dengan guru-guru juga. Jadi guru-guru kita ya, Pak, ya? terus yang berikutnya kita lihat lingkungan masyarakat di sekitarnya. Ya. Penyebab-penyebab anak tersebut itu ya malas sekolah lah utamanya. Oh, jadi banyak bantuan dari guru ya kita Pak minta, ya? informasi juga pada tetangga-tetangga anak tersebut. Ya, jadi minta masukan-masukan gitu ya Pak ya? Betul, ya. Oke. Baik Bapak, ini ada pertanyaan terakhir nih Pak ya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi Pak, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan dalam masalah yang menimbulkan dilema etika? Yang utama, kita harus ada kerjasama, ada dialog dengan guru kelas, kemudian guru berikutnya juga kita harus ada membicarakan masalah itu terhadap wali atau orang tua tersebut, anak tersebut, supaya jangan timbul permasalahan seperti itu lagi. Jadi koordinasi atau kerjasama dengan pihak-pihak tertentu itu sangat dalam membuat suatu keputusan ya Pak ya. Jadi tidak semata-mata Bapak sebagai kepala sekolah langsung memutuskan sendiri, tapi harus ada kerjasama, koordinasi seperti itu ya Pak ya. Oke. Mbak, terima kasih sekali atas waktunya dan kesediaan menjadi narasumber di wawancara saya hari ini Pak. Gitu. Kalau begitu saya mohon izin Pak. Terima kasih banyak. Amin. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Hari ini saya sudah selesai mewawancarai Bapak Saptidi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Karnini Sari akan mewawancarai Kepala Sekolah SDN Ciputat 3 Kota Tangerang Selatan, yaitu Ibu Marhumah. Assalamualaikum Bu. Apa kabar Ibu? Sehat ya Bu ya, udah lama nih kita setelah terlancar nih tugasnya, bener-bener lagi CGP ya? Iya nih Bu, mohon maaf nih sebelumnya saya minta tolong sama Ibu nih, saya ada tugas dari CGP, jadi mau minta waktu Ibu sedikit untuk wawancara, boleh Bu? Boleh, mudah-mudahan bisa membantu ya. Baik Bu, jadi gini, saya itu kan ada tugas Bu tentang kepala sekolah yang dalam pengambilan keputusannya Bu ya. Nah, kira-kira nih Bu, selama Ibu menjabat menjadi kepala sekolah di SDN Ciputat ini, ada tidak permasalahan yang Ibu dapatkan dan harus mengambil sebuah keputusan? Kalau misalnya ada, boleh Bu diceritakan gitu. Banyak yang permasalahan itu pasti ada, besar dan kecilnya juga pasti ada. Yang membuat saya terutama untuk bingung mengambil keputusan juga pasti ada. Contohnya yang sering saya bingung dalam mengambil keputusan dan takut keputusan saya salah adalah ada satu teman pendidik lah di sini yang memang berarti jadwal ngajarnya itu selalu terlambat karena dia juga harus mengurus keluarga, bukan mengurus, jadi gini, dia harus antar jemput anak, harus cari makan tambahan di bantuan. Jadi kadang dia mengorbankan jam-jam dia di sekolah, kadang dia juga izin keluar rumah jemput anak ini semuanya itu bersifat yang mengarah ke keluarga. Nah, tentu saja saya sebagai kepala sekolah kan satu sisi ini tidak baik kinerja dia di sekolah, satu sisi keluarganya pun memang membutuhkan dia dan anaknya pun harus dijemput, harus dikawal dan lain sebagainya. Karena hal seperti itu yang membuat saya juga bingung kayaknya apa ini yang harus saya lakukan. Terus setelah Ibu memiliki nih
salah satu guru yang seperti itu. Kira-kira apa ya keputusan yang ibu ambil pada saat itu? Pada saat itu saya cari titik masalahnya dulu nih. Saya kan awalnya saya mendapat laporan dari teman-teman guru, ini. Terus saya investigasi lah ceritanya, saya bicara dengan guru tersebut, kenapa bapak saya bicara ke sekolah, kenapa dia menceritakan, saya harus ikut anak saya mau sekolah di sekolah. Apakah tidak bisa dihibur oleh istri saya juga mengajar bu, ini ya, ini alasannya lah, saya tidak mengajar, bisa bawa kendaraan bermotor, mau tidak mau saya berikan solusi, gimana kalau aku jemput dengan orang lain. Mohon maaf ibu, saya tidak punya biaya untuk itu, dan ini pun saya harus cari tambahan bu untuk memenuhi kebutuhan di rumah. Jadi di luar mengajar dia juga ada aktivitas lain harus dia penuhi. Jadi setelah melakukan investigasi seperti itu, saya ultimatum beliau, saya mohon jam ajar ibu istrinya dirubah ke jam lain yang bisa saling bergantian. Dilemanya lagi adalah istri saya tidak bisa bawa kendaraan sendiri, jarak sekolah dari rumah jauh, anak perempuan, kalau tidak saya jemput juga khawatir. Luar biasa ya, jadi dilema sekali ya sebagai kepala sekolah untuk memberikan keputusan ya, harus diapakan ya bu ya. Betul. Akhirnya saat itu saya berpikir cuma gini, saya siasati, oke, sekarang jam ajar bapak diubah jadwal. Jam di mana bapak tidak bisa tepat waktu dimasukkan ke bidang studi. Nah, jadi bidang studi di situ. Jadi ketika bapak sudah sampai, masih ada jeda, masih ada bidang studi di kelas, bapak masih bisa ada istirahat sedikit. Dia masuk kelas. Tapi ternyata setelah saya ambil keputusan itu pun, dimulai lagi. Ada teman-teman sejawatnya merasa keberatan, kok enak dikasih dispensasi, kok enak dikasih ini, kita juga mau seperti itu semua tantangan lagi. Nah, saya berikan lagi solusinya, mau tidak mau dan harus, ya dengan terpaksa, bapak tetap harus menggunakan jasa orang lain untuk antar anak bapak ke sekolah. Bila itu mau tidak mau, ya dia harus mengikuti apa yang sudah saya ajukan itu. Minggu pertama, minggu kedua belum berhasil karena dia masih belum bisa lagi. Karena saya baru dapat pernyataan kita perjanjian. Saya bilang kalau misalnya bapak mungkin diantar oleh jasa lain, kemudian menjemput kan bapak sudah bisa. Terus soalnya kan itu ada pengeluaran biaya dari situ. Dan saya tekankan juga bagaimanapun ini adalah tanggung jawab beliau, karena dia sudah ada kontrak kerja dengan kita, pihak dinas, yang tidak mau dan suka tidak suka, kita penuhi. Artinya di sini saya pun mengorbankan sedikit rasa empati saya dengan saudara saya, karena saya harus adil pada semua teman dan juga harus adil kepada dia juga. Ya, dengan ada belas kasihnya ya bu ya. Jadi nggak sakit gitu ya, nggak sakit pokoknya bapak harus seperti ini seperti enggak, tapi ada kasih. Jadi biar tidak ada rame gitu ya bu ya. Ya, saya berikan solusi tadi, ketika bapak tidak bisa jam ini untuk tempat ke sekolah, silakan bidang studi. Nah, jadi dengan pelajaran bidang studi terlebih dahulu, nanti bapak masuk. Itulah kebijakan saya. Karena saya pun nggak tahu lagi dari mana. Tapi menurut saya itu memang keputusan yang sangat tepat ya bu ya. Ini sangat solutif sekali. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi begini nih bu, pada modul ini saya sedang belajar tentang dilema. Jadi tuh dilema itu kan ada dilema, yaitu dilema etika, gimana benar melawan benar, dan ada juga bujukan moral, gimana benar melawan salah. Nah, kalau menurut ibu nih, bagaimana ibu mengidentifikasi, ya kan, kasus-kasus nih yang muncul, mana yang berupa dilema etika dan mana yang berupa bujukan moral, ya? Identifikasinya ya. Nah, kalau dari kasus saya ini sepertinya itu dilema etika ya, karena si beliau pun
mengikuti saran yang saya berikan, dia benar harus bertanggung jawab dengan tugasnya di sekolah, dan dia juga benar harus bertanggung jawab dengan keluarganya ya. Ada seperti itu, benar juga seperti itu. Seperti itu di analitika ya. Sementara biasanya kalau di rujukan sepertinya belum ada yang sampai teman-teman sejawat di sini itu melakukan indisipliner yang berbadan hukuman hukuman yang terkait dengan jurus dia sebagai pengajar dan sebagainya, cuma yang baru sebatas seperti itu. Jadi benar ya, jadi tadi yang kasus yang ibu ceritakan berarti itu termasuk dilema etika ya. Jadi beliau itu diberikan solusi di mana tetap belajar dan juga tetap bisa menjemput anaknya atau mengantarkan ibunya ya Bu. Nah, kalau jadi keputusan yang ibu berikan itu adalah tidak ada yang melawan hukum. Tidak, insya tidak. Nah, ini Bu, selama ibu menjalankan sebagai kepala sekolah, ya, bagaimana dalam pengambilan keputusan, terutama nih untuk kasus-kasus yang mengenai dilema kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama melindungi nilai kebijakan atau mengandung nilai kebijakan Bu? Kebijakan di sekolah. Jadi maksudnya keputusannya itu tuh bagaimana cara mengambil keputusannya yang dilema yang kepentingan sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebijakan itu. Sebagai tolak ukur kan tentunya saya juga tidak bisa mengukur diri sendiri apa yang saya sudah ambil itu betul atau tidak. Kalau saya mengukur untuk diri saya sendiri kayaknya terlalu arogan ya. Saya biasanya berbicara, berdiskusi dengan teman sejawat di sini yang lebih senior, yang dianggap senior oleh teman-teman guru, yang dianggap lebih senior oleh teman-teman guru di sini. Beliaulah yang saya ajak bicara, saya berdiskusi, berembuk saran lah, gimana minta sebaiknya. Karena beliau itu saya anggap juga sebagai jembatan antara saya dengan para teman-teman di sini. Karena kan teman-teman mau menyampaikan langsung ke saya, sungkan. Iya. Apa aja deh yang benar, apa aja deh yang ngomong. Jadi melalui beliaulah ini kita berdiskusi, dan kemudian kalau memang itu diperlukan sekali, kita juga melibatkan komite. Kita minta saran karena beliau juga kan yang mengetahui bagaimana lingkungan sekolah ini, masyarakat di sini seperti apa. Bersama bertiga itulah berdiskusi misalnya, ya, berdiskusi menimbang-nimbang mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk. Misalnya kalau keputusan seperti ini, keburukan ini, kebaikan ini, kalau ini keburukannya nah. Nanti akhirnya insya Allah akan ketemulah satu kebijakan yang bisa mengatasi kali ya. Lalu adakah langkah-langkah atau strategi ya yang biasa ibu lakukan dalam menyelesaikan masalah seperti itu? Masalah dalam dilema etika ya Bu ya? Ada tadi kita berbicara dulu dengan orang-orang yang punya masalah itu. Misalnya masalahnya dengan siswa, kita berbicara dengan siswa, dengan orang tua juga, dengan wali kelas juga, itu kita berbicara semua. Kita gali dulu akar masalahnya di mana, latar belakang di belakang ini seperti apa. Itu dengan seperti itu kan kita bisa memuji, oh dia begini karena latar belakangnya pantaslah dia seperti itu. Kalau misalnya permasalahan ini guru, sama kita akan gali bagaimana kehidupan dia, bagaimana keluarganya, semuanya sama. Saya lakukan seperti itu, kemudian kita bicara dari hati ke hati, seperti apa, kita sampaikan peraturan kita seperti apa, supaya sama-sama bisa bisa lega, Tidak ada yang dirugikan ya, sama-sama saling memahami, tidak saling tuding, tidak saling ini keputusannya tidak fair, ini tidak, tapi hasil rembukan, hasil diskusi, ya insya Allah sih kalau sudah seperti itu, kalau menurut saya udah seperti itu, ya sama-sama bisa merasakan. Lalu menurut ibu nih, ada tidak hal-hal yang ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Keputusan efektif dan hasil standar ada sih. Kalau kita sudah mulai diskusi tadi, bisa kita hasilkan satu keputusan yang benar-benar keputusan tuntas, bisa mengcover masalahnya, bisa mengatasi masalah. Sejauh ini sih alhamdulillah bisa terselesaikan ya.
Nah, pada saat ibu mengambil keputusan nih, kira-kira ada nggak sih tantangannya nih, tantangan yang dalam mengambil keputusan nih, tantangan terberat nih, kira-kira selama ibu menjadi kepala sekolah tuh apa ya tantangan paling terbesar? Banyak tantangan terbesar itu misalnya kita membuat satu kebijakan di sekolah nih, misal anak-anak seragamnya harus seperti ini, seperti ini, seperti ini, kegiatan harus gini. Karena masyarakat kita ini banyak kebanyakan, yang kemudian ekonominya juga kurang ya, bahwa kita maksudnya terkadang banyak, terutama dari wali murid. Contoh kita mau pembelajaran IT, kita suruh bawa handphone, kita suruh. Satu, mereka tidak punya handphone. Kedua, banyak kritikan segala macam. Dulu tidak ada seperti ini, sekarang ada begini. Waktu kepala sekolah dulu tidak ada seperti ini, sekarang ada yang seperti ini. Itu juga banyak yang orang tua langsung ke saya. Saya keberatan, jangan ibu, saya keberatan dengan ibu. Itu banyak sekali. Namun tetap kita lakukan edukasi, kita berikan juga solusi-solusi yang meringankan mereka, meringankan orang tua, dengan bantuan kelas, komite. Ya sedikit banyak bisa membantu meskipun tidak terlalu mengcover semua ya, karena kalau sudah urusannya dengan wali siswa itu banyak. Yang penting tuh orang tua tuh tahu nih sekolah maunya seperti ini, duduk bareng, didiskusikan bareng, sehingga menjadi suatu keputusan yang tepat ya, gitu ya. Betul. Itu pun sekarang belakangnya masih ada Masih ada kajian lagi, masih ada kajian lagi, akhirnya kita diskusi lagi sampai membentuk satu keputusan yang aja. Oke, sekolah akhirnya mau tidak mau kita putuskan begini, selesai. Mau ikut atau tidak, ya beginilah keputusan kita. Ya, mau tidak mau mungkin kita akan terpaksa juga, Tapi kan demi kebaikan. demi kebaikan semua. Terus begini, apakah ibu memiliki sebuah aturan atau jadwal tertentu nih dalam menyelesaikan masalah? Misalnya, apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau ibu memiliki jadwal untuk menyelesaikannya begitu? Ada yang langsung di tempat kalau misalnya urgent, ada yang melalui kita terjadwal. Misal 1 bulan sekali kita, kalau saya 1 bulan sekali itu melakukan evaluasi kegiatan belajar mengajar, evaluasi anak-anak, bagaimana perkembangan anak di kelas dan lain sebagainya. Jadi ada yang terjadwal dan ada yang memang sifatnya langsung. Lalu Bu, adakah seseorang ini atau faktor-faktor yang mungkin selama ini dapat mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil sebuah keputusan? Pengalaman rekan sejawat di sini, pengalaman teman-teman di sini, teman guru di sini yang sudah sangat mengenal dengan lingkungan di sini, kemudian juga bantuan dari pihak komite yang bisa bisa menjadi penyambung penengah antara sekolah dan orang tua. Alhamdulillah punya komite yang bisa jadi penengah. Jadi akur ya Bu, antara komite tahu tujuannya sekolah pengen ini dibantu dengan komite gitu ya. Misal kita mau mengadakan acara mulai dan sebagainya, kita butuh dana, sebenarnya kita tidak punya dana. Melalui mereka lah yang bekerja, orang tua murid lah yang bekerja, mencari dana dengan tidak ada unsur terpaksa sama sekali. Jadi kalau ada orang tua yang menyumbang silakan, tidak ya sudah, dengan dana yang minim itulah kita buat acara yang minim pula tapi bisa berjalan. Alhamdulillah keren banget ya komitenya, kepala sekolahnya keren, komitenya keren, langsung semuanya akhirnya anak-anak juga senang. Tujuan utamanya memang memberikan kebahagiaan buat anak-anak itu saja. Pertanyaan terakhir nih Bu, dari semua yang telah disampaikan tadi nih, kira-kira ada nggak pembelajaran yang ibu petik dari pengalaman tadi Bu, dalam pengambilan keputusan? Banyak sekali pelajaran yang saya ambil. Satu, saya tidak boleh arogan dalam mengambil keputusan. Kedua, saya tidak boleh kaku dalam mengambil keputusan. Misalnya akun ini terpaku pada aturan tertulis. Ada hal-hal lain yang butuh pertimbangan kebijakan. Kemudian lagi, tiga, saya tidak boleh mengambil keputusan dalam keadaan emosional karena mendengar dari salah satu pihak saja. Kenapa? Banyak ya Bu ya, tapi keren, sungguh luar biasa banget ini pengalaman yang saya dapatkan dari Ibu. Terima kasih banyak Ibu atas waktu dan kesediaannya. Ibu telah menjadi narasumber saya dalam wawancara
Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan tadi menambah pengalaman saya, menambah pengalaman semua guru-guru di sini juga sekolahnya hebat, anak-anaknya seneng semua dan Ibu sehat selalu, sehat terus. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Kardini Wulansari, CGP Angkatan ke-6 dari Kota Tangerang Selatan. Saat ini saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah SDN Jombang 05, Bapak Rohmat Basuki. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak keadaannya? Alhamdulillah sehat. Bu Desi juga sehat? Alhamdulillah sehat. Ini Pak, mohon maaf sebelumnya saya minta izin waktunya untuk mewawancarai Bapak sebagai narasumber saya terkait praktik baik dalam pengambilan keputusan. Siap. Terima kasih Pak sebelumnya.